Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan sebelumnya, nama saya adalah Nur Fauzi. Teman-teman bisa manggil saya Kak Oji. Jadi insya Allah pada hari ini saya Kak Oji akan bercerita tentang surat Al-Kafirun, yang dimana cerita tersebut saya ambil dari buku karangan Ratna Dewi Idrus yang berjudul Kisah Seru dalam Juz Amma. Nah, pasti seru banget kan, apalagi kan dalam Juz Amma itu baik banget kisah-kisah yang seru. Jadi pada kesempatan ini kakak akan bahas bercerita tentang surat Al-Kafirun. Oke. Nah, pada cerita ini akan terdiri dari 3 tokoh. Nih, kakak udah nyiapin tokoh-tokohnya siapa aja. Di sini ada 3 tokoh ya. Kalian bisa lihat. Pertama di sini ada yang pakai baju muslim. Dia merupakan tokoh utama, yaitu bernama Yahya. Kemudian ada temannya Yahya yang di tengah ini, yaitu bernama Alvin. Nah, yang pakai baju merah ini. Kemudian di sampingnya ada perempuan. Nah, ini adalah ibunya dari Yahya. Oke, tadi ada 3 tokoh ini ya. Oke, kakak taruh lagi kembali. Oke, langsung aja kakak akan bercerita. Oke. Jadi, dengar baik-baik ya. Jadi pada awalnya itu Yahya dan Alvin, nah mereka berdua ini pada sore hari sedang bermain bola. Nih lagi asik-asik ya, kita lagi main bola nih. Nah, setelah main bola mereka beristirahat karena capek kan. Nah, mereka itu duduk di suatu tempat. Nah, ketika mereka sedang beristirahat, nah si Alvin ini berbicara dan bertanya kepada Yahya, "Hei Yahya, besok datang ya ke rumahku untuk perayaan hari Natal pada tanggal 25 Desember. Nanti di sana bakal banyak banget hadiah nih. Nah, kamu nanti datang ya ke rumahku, nanti aku akan kasih hadiahnya ke kamu." Tanya Alvin. Kemudian Yahya menjawab, "Wah, senang sekali mendengarnya. Pasti bakal seru banget. Soalnya bakal baik banget hadiah di sana. Tapi insya Allah ya, nanti aku akan tanya dulu ke mama dan ke papa, apakah diizinkan atau tidak." Nah, kemudian jawab Alvin, "Oke, nanti aku akan tunggu ya." Nah, setelah mereka berbincang lama asik-asik nih, akhirnya hari semakin gelap dan akhirnya mereka pun memutuskan bergegas untuk pulang ke rumahnya masing-masing. Oke, ketika mereka ingin pulang, si Alvin ngomong ke Yahya lagi, "Yahya, jangan lupa ya besok untuk datang ke rumahku untuk perayaan hari Natal." Kemudian Yahya menjawab, "Insya Allah ya, nanti aku akan kabar lagi." Oke, akhirnya mereka pulang ke rumahnya masing-masing. Nah, setelah sholat maghrib, setelah Yahya sholat maghrib, mengaji, akhirnya Yahya makan malam nih bersama ibunya. Nah, ini ibunya Yahya. Nah, ketika makan malam, si Yahya ini kepikiran dengan tadi ajakannya si Alvin, temannya tadi. Akhirnya Yahya coba meminta izin kepada ibunya. "Ibu, aku tadi diajakin Alvin untuk merayakan hari Natal di rumahnya bersama keluarganya. Bolehkah aku ikut untuk merayakan hari Natal tersebut di rumahnya?" Tanya Yahya ke ibunya. Kemudian ibunya menjawab dengan tatapan yang halus dengan suara yang rendah, "Yahya, sebagai seorang muslim, kita tidak patut untuk menghadiri perayaan agama lain, karena ini
terdapat pada hadis Rasul. Pada zaman dahulu kala, Rasul pernah diajak oleh kaum kafir untuk menyembah berhala setahun, dan kemudian kaum kafir tersebut akan menyembah Allah dalam setahun. Nah, setelah itu terjadi, tak lama kemudian turunlah surat Al-Kafirun. Nah, dalam surat Al-Kafirun itu intinya kita tidak boleh ikut-ikut agama lain. Cukup bagiku agamaku dan bagimu agamamu. Kita tidak boleh mencampuri urusan agama orang lain, agama lain. Jadi ya, ketika ada orang Kristen merayakan, ya silahkan merayakan, tapi kita tidak boleh ikut merayakan tersebut. Nah, mendengar penjelasan itu, si Yahya kemudian makin yakin dan makin tahu. Oh, jadi begitu, Bu. Terima kasih ya, Bu, atas pemberian informasinya. Tadinya aku lebih tahu nih tentang toleransi dalam agama. Nah, akhirnya Yahya pun tidak jadi ikut ke rumahnya Alvin setelah mendengar perkataan ibunya. Nah, kan tadi adik-adik udah mendengar ya gimana kisahnya Yahya, Alvin, dan ibunya Yahya. Jadinya dalam kita ini intinya adik-adik kita semua sebagai umat muslim dilarang untuk ikut perayaan agama lain, maupun kita memberikan ucapan itu sebenarnya tidak boleh. Setelah tadi yang kita jelaskan dalam hadis Rasul, kemudian juga dalam surat Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Jadi begitu. Nah, mungkin sekian cerita yang bisa kakak sampaikan pada hari ini. Insya Allah nanti teman-teman lain akan melanjutkan cerita-cerita kakak dari kisah Juz Amma. Oke, sekian dari kakak, kurang lebihnya mohon maaf. Terus semangat terus adik-adik di sana, jangan pernah menyerah untuk belajar dan mencari ilmu. Terima kasih atas perhatian adik-adik, dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.